Halo guys, pengen ngomek. Kali ini gua akan ngebahas produk dari Logitech, yaitu Logitech Brio 500. Dan langsung aja kita lihat apa aja kelengkapan dalam paket penjualannya. Nah, di sini kalian bisa lihat kelengkapannya. Cuma ada satu buah lembar kertas, itu adalah petunjuk bagaimana penggunaan yang aman. Jadi ini tuh bentuk, kan udah dibuat dengan yang semuanya bisa di-recycle gitu. Dari webcamnya gitu sampai bahan-bahannya ini gitu berarti. Sebelum kita lihat fitur-fitur yang ada dalam webcamnya, kita mulai dulu dari desainnya. Webcam ini tuh datang dengan 3 warna, yaitu ada hitam, putih, dan juga rose ya. Dengan Logitech kasih namanya itu satu yang hitamnya itu grab height, terus yang putih off white dan yang rose ya, warnanya rose ya kan. Dan kalian bisa lihat dari desain webcamnya ini sendiri, dia itu ada bintik-bintiknya ya kan. Dan itu tuh mengartikan kalau webcam ini tuh bisa didaur ulang. Dan gue bakal bacain ini persentase daur ulang dari webcamnya ini. Untuk yang grab height ini ada 68%, yang off white itu 54%, dan yang rose juga 54%. Dan yang uniknya dari webcam ini datang dengan output USB Type-C, yang dimana kalau kalian pakaikan pada laptop jadul itu nggak ada port USB Type-C. Dan juga kalau kalian pakaikan ke komputer yang zaman dulu gitu, itu nggak ada juga Type-C gitu. Jadi menurut gua kalian butuh konverter kalau kalian pengen colokin ke laptop atau komputer yang nggak ada lubang Type-C-nya. Karena yang Type-C gini itu adanya tuh di laptop zaman sekarang, laptop gaming, pokoknya laptop zaman sekarang lah pokoknya. Memang ini produk yang future proof banget gitu, karena memang kedepannya bakal lebih banyak USB Type-C nantinya ketimbang USB ya kan. Webcam ini juga nih sudah dibersertifikasi oleh Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, dan juga bekerja dengan Chromebook gitu. Jadi ini webcam yang hampir bisa dipakai di semua jenis ya kan, mau Windows, mau di Chromebook ataupun di Mac juga bisa, dan bersertifikasi. Jadi harusnya dari kualitasnya itu udah gak perlu kalian raguin lagi. Kalian boleh tutup video ini. Bercanda. Kita lanjut ke bagian mountingnya. Di sini untuk webcam ke mounting ini terpisah ya. Jadi kalian bakal bisa cabut colok, dan dari bagian webcamnya ini itu menggunakan magnet. Jadi pada saat kalian colokkan ke mounting, dia akan otomatis tercolok, dan ya itu enaknya magnet lah pokoknya ya kan. Dan juga ngikatnya lebih kuat juga gitu. Dan di sini kalian bisa putar atau rotate ini webcam tuh 360 derajat juga. Dan juga ini yang uniknya, di mountingnya ini kan bisa turunin webcamnya ke bawah untuk mode show mode nih. Show mode nih modenya apa sih bang ya kan? Nanti kalian lihat, gue kasih lihat di fiturnya nanti. Kita lanjut ke fitur-fitur yang dibawakan Logitech yang future proof banget nih, dan juga dari segi keamanannya juga. Kita langsung bahas. Webcam ini tuh datang dengan 4 megapiksel dengan Full HD 30 fps dan juga HD di 60 fps untuk frame rate-nya. Untuk hasilnya kita lanjutin nanti. Dan juga webcam ini tuh datang dengan mic yang sudah noise cancellation. Jadi kalau kata Logitech tuh dia bisa ngebedain mana yang suara, mana yang noise ya kan. Jadi dia bisa meminimalisir noise yang ada di sekitar kalian, dan kalian bisa dengar nanti hasilnya juga gua bakal tampilin. Dan lanjut ke security dari webcamnya ini. Integrated privacy shooter untuk penutup webcamnya ini. Kalian tinggal turunin ke bawah untuk bulatan yang di bagian kanan untuk webcam ini. Jadi webcamnya itu bakal ketutup langsung. Jadi kalian bakal lebih aman dan nggak ada yang namanya perekaman tanpa seizin kita gitu. Kita langsung aja bahas ke fitur yang ada dalam webcamnya yang cukup bervariatif ini. Lanjut. Nah, begini hasil suara yang dihasilkan dari Logitech Brio 500 ini. Bagaimana menurut kalian? Menurut gue sih ini cukup keras, karena kalian bisa lihat kalau gue kasih lihat di OBS ya. Nih, ini di OBS nih. Settingannya itu udah setengah. Kalau full begini hasil suaranya kalau full. Nah, ini gue setengahin aja. Kayaknya cukup terdengar jelas ya untuk yang setengahnya, dan ini gue nggak cek banget. Dan gue pengen jelasin sedikit di konten-konten sebelumnya di beberapa tech reviewer ya kan, mereka mengeluh soal gak bisanya Logitech G Hub di Logitech Brio 500 ini. Sudah di fix sekarang, ini adalah updatean yang terbarunya. Jadi kalian bisa lihat di sini Logitech G Hub. Di Logitech G Hub kalian bisa setting beberapa hal, hampir semuanya. Namun ada fitur beta yang nggak bisa disetting di sini, yaitu gue kasih lihat ini perbedaannya. Di Logitech Tune ya kan, di Logitune kalian tuh bisa atur yang namanya right side distance ya. Nah, dia bisa ngikutin muka gua. Nih, ayo dong, ngikut dong anjing. Nah, gini. Nih, ya kan? Terus kalau gua bisa geser, nah,
Dia bakal ngikutin muka gua. Itu gunanya Rexec, walaupun masih beta memang agak delay ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini kan slow ya tadi ya. Ini juga bisa kalian atur cepat untuk ini. Kayak gini. Kita coba ya. Framing speednya ini bisa dicepatin. Harusnya closer, ini tolong dong. Nah, ini bisa lebih cepat. Tadi kan layarnya slow. Kita coba terus nih. Nah, dia bakal lebih cepat pergerakannya. Ya, berguna sih untuk yang lebih cepat ini. Dan juga ada show mode yang nggak muncul juga ya di Logitech G Hub. Nah, show mode nih gunanya kalau kita nampilin bagian bawah. Nah, gue kasih lihat ya contohnya. Ini kan udah nyala nih. Jadi pada saat gue gini, nah, dia akan auto rotate hasilnya. Nih, karena fitur itu bisa dipakai buat kita konten kreator ataupun kalian lagi Zoom meeting gitu, guru atau seorang nyuruh kalian untuk ayo kasih lihat ini tampilan meja kalian. Nah, kalian tinggal rotate aja. Nah, gini pokoknya Logitech G Hub ya. Jadi pada saat pertama kali kalian akan dibawa ke default setting. Nah, kalian harus tambahkan new camera mode, akan jadi gini. Baru kalian bisa setting apapun itu. Jadi kalian bisa atur zoom-nya. Nih ya, bisa atur zoom-nya. Terus kalian bisa atur field of view-nya di sini karena ini wide ya. Jadi dia itu 90 derajat. Jadi saran gue adalah ambillah di 78 agar mirip-mirip dengan webcam pada umumnya lah. Atau 65 sih menurut gue terlalu dekat. Jadi 78 udah pas gitu. Ini sistemnya ini kan ngezoom ya. Jadi kalau kalian semakin wide itu dia bakal ada beberapa pecah-pecahan di sini. Nah, ini gua bukan dengan sengaja ya, tanpa menggunakan lighting gitu. Gua sengaja tanpa menggunakan lighting di konten ini agar kalian bisa lihat bagaimana kalau kalian melakukan Zoom meeting atau conference call hanya menggunakan satu lampu aja. Nah, di sini tuh kalian bisa priority exposure dan frame rate. Jadi kalau kalian mau frame rate yang kenceng, nah kalian bisa priority ini tuh. Terus kalian bisa centang HDR-nya dimatiin ataupun bisa dinyalakan. Nah, menurut gua nih ya, untuk HDR-nya di sini itu membuat warnanya tuh jauh lebih pucat atau natural atau mirip-mirip gitu lah. Jadi gue kasih contoh. Warna kulit gue adalah seperti ini. Nih, ini yang tanpa HDR. Nah, ini kan masuk akal ya, karena lampunya ini depan muka jadi putih. Nah, kalian coba lihat kalau settingannya pakai HDR ya. Nah, kalau pakai HDR, nah kalian bisa lihat muka gue bisa berubah gitu, nggak kayak tadi silau kan. Nah, di sini tuh dia nggak silau, berubah jadi warna merah gitu atau nggak kuning ya kan. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Itu perbedaan HDR-nya. Kalau kalian di tempat yang bercahaya ataupun tempat yang terlalu gelap, dia akan otomatis mencerahkan sendiri. Tapi menurut gua so far HDR ini tuh cukup berguna kalau di kondisi low light ya, seperti ini. Lanjut kita bahas untuk fokus dan exposure-nya. Fokusnya ini kalian bisa atur kalau kalian nggak pencet auto, tapi ya saran gue sih pakai pencet aja. Exposure juga bisa diatur di sini dan ya gue bukan tipe yang bisa ngatur itu. Kita lanjut ke video mode. Nah, video mode di sini kalian bisa atur filter, ada black and white, ada kartun. Nah, kalau kartun ini kayaknya warnanya jauh lebih kontras ya. Dan non ini yang normal defaultnya. Ya kelihatan lebih pucat, warnanya nggak keluar gitu ya. Dan kalian bisa juga add new filter untuk menambah brightness, nambahin kontras, nambah sharpness, white balance, anti flicker, dan saturation. Jadi ini benar-benar bisa kalian atur sendiri. Tapi ya kalau kita beli webcam itu pasti plug and play lah. Jadi so far untuk plug and play-nya itu cukup jernih. Tapi kalau kalian punya lighting yang bagus, matikan aja HDR-nya. Jadi dia bisa menghasilkan warna yang jauh lebih bagus gitu. Kayak gini nih. Kan nggak paksa kan, nggak jadi kuning muka gue ya kan. Gue dekat deh nih. Tuh, warna gua kan ya gini-gini aja gitu. Jadi cakep hasil warnanya gitu. Dan gue juga tampilin ke kalian ini Logitune. Kalian bisa atur ini juga. Sama sih seperti yang tadi juga bisa sih. Dan di sini nih settingan yang sama persis dengan yang ada di G Hub. Jadi G Hub-nya itu hanya membedakan di beberapa filter, terus show mode, Rexec beta, hanya itu aja. Sisanya selebihnya itu sama. Jadi so far begitu untuk hasilnya dari Logitech Brio 500 ini. Dan kalian sudah melihat fitur-fitur yang ada dalam webcamnya ini, dan kita lanjut ke garansinya. Garansi yang ada pada webcam ini itu selama 1 tahun. Selanjutnya kita bahas ke harga dari webcam ini. Harga yang dibanderol
itu di angka 1.646.000, tapi biasanya Logitech ngasih kita voucher di bawah. Jadi kalian bisa cek deskripsi aja kalau kalian datang untuk ngebeli produk ini, kalian bisa cek deskripsi untuk masukin vouchernya ke Tokopedia ya. Jadi kalian bisa dapetin harga yang jauh lebih murah, mungkin di 1.500.000 mungkin, karena diskonnya biasanya sih 100 ribuan nih. Dan kalau ditanya, apakah harga seperti ini tuh masuk akal bang? Karena banyak banget bertebaran webcam di bawah 1 juta yang bagus-bagus juga. Gini, gue kasih tahu kalian, untuk webcam ini punya beberapa fitur yang gak ada di webcam-webcam pada umumnya. Ini yang kita tahu ya, yang pernah kita bahas. Untuk show mode-nya ini itu hampir gak ada webcam yang bisa ngelakuin ini. Bukan gak ada ya, gak ada yang masukin ke webcamnya gitu. Kayak fitur auto rotate-nya itu. Dan juga untuk auto frame nih, walaupun itu beta, tapi itu fitur proof banget buat kalian yang suka bikin presentasi tapi jauh lebih keren gitu bentuknya. Jadi gak monoton lah gitu istilahnya. Dan untuk segala fiturnya, untuk exposure-nya dan lain-lain itu bisa diatur, dan juga integrated yang bagus juga secara software kan. Kalian bisa setting dengan Logitech G Hub. Jadi ya istilahnya kan kalau udah punya produk Logitech kan nggak perlu lagi driver-drivernya gitu. Dan mungkin segitu dulu untuk reviewku kali ini. Like kalau suka, dan subscribe channel ini kalau suka, channel ini bermanfaat. Link pembelian akan ada di deskripsi. Link Logitune ataupun Logitech G Hub itu bakal gue taruh di deskripsi juga. Dan gue Mike cabut diri. Bye bye.